Halo semua, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sukus. Video kali ini masih membahas seputar penggunaan aplikasi dasar pada Adobe Photoshop. Jadi, basic tools untuk editing standar. Nah, kita masih fokus dengan teknik seleksi. Jadi, dari beberapa tools yang sudah pernah saya bahas pada video tutorial sebelumnya, terakhir itu sampai pada tools Quick Selection dan Magic Wand ya. Nah, sekarang pada video kali ini saya akan membahas 3 tools sekaligus ya, yang memang masih berkaitan dengan proses seleksi. Jadi ada proses seleksi, lalu ada proses yang bekerja setelah itu sesuai dengan fungsi toolsnya. Nah, toolsnya itu diantaranya adalah ada cropping ya, crop tool. Nah, bicara masalah crop ini semua pasti sudah tahu ya, fungsinya untuk memotong. Saya akan buka contoh gambar dulu di sini. Nah, misalnya ini. Ya, kalau crop hampir semua sudah tahu ya. Jadi pada dasarnya di sini fungsinya untuk memotong ya, memotong area yang kita inginkan. Sama fungsinya seperti aplikasi crop pada fitur editing gambar atau foto yang ada di HP atau mobile. Nah, jadi kalau sudah ditentukan ukurannya ya, tinggal kita klik OK tanda centang ini atau tekan enter. Nah, itu crop yang umum ya. Nah, kemudian ada perspektif crop. Nah, di sini perspektif crop itu memberikan fitur bentuk perspektif ya. Ini pada kasus tertentu memang diperlukan ya. Nah, jadi biar tahu saja fungsinya. Ya, jadi gambar hasil croppingnya ya jadi perspektif ya. Nah, di bawahnya ini ada slice tool, itu tidak kita gunakan, itu kaitannya dalam penggunaan untuk desain web. Nah, itu cropping ya, ada proses seleksi juga. Kemudian kita ke tools selanjutnya. Nah, di sini juga ada proses seleksi di awal. Nah, ini keluarga tools yaitu Spot Healing Brush Tool. Kemudian ada Healing Brush, Pad Tool, Content Aware Move Tool, dan Red Eye Tool. Nah, jadi kelompok tools ini ada proses seleksinya di awal, setelah itu ada proses yang bekerja sesuai dengan fungsi dari toolsnya ini. Nah, saya akan buka gambar baru sebagai contoh ya. Di sini saya akan membuka foto model yang ada noda-noda jerawat ya. Nah, ini biasanya yang banyak diterapkan kalau soal editing foto. Biasanya yang caranya buat ngilangin jerawat ya ini toolsnya ya. Nah, saya akan gunakan yang pertama Spot Healing Brush Tool ya. Jadi sebelum digunakan, atur dulu ukuran brushnya di sini, size ya, sesuaikan dengan target yang akan kita hilangkan ya. Ini ada noda jerawat ya, ini noda jerawat buatan ya. Ya, memang sengaja dibuat fotonya seperti ini buat iklan. Nah, kemudian hardness-nya ada di 50 ya, ya standar saja. Nah, kemudian barulah kita menuju ke target. Nah, jadi langsung saja klik. Nah, kita sesuaikan dengan target ya, langsung hilang. Kemudian tinggal diklik, klik lagi ya, begitu seterusnya, tinggal diklik ya. Kalau ukurannya lebih besar dari lingkaran, kita bisa gosok-gosok ya, atau diatur ulang brushnya di sini ya. Nah, sesuaikan dengan keperluannya. Oke, wajah jadi kinclong ya. Nah, itu Spot Healing Brush. Jadi kita seleksi dulu areanya yang mau dibersihkan, setelah itu terus akan bekerja secara otomatis. Oke, saya akan buka lagi gambar yang lain. Rasanya kurang puas ya.
terlalu enteng. Nah, saya akan ambil yang ini. Nah, ini juga banyak noda jerawatnya ya. Oke. Sekarang kita coba tools yang satunya lagi. Ini spot healing brush. Jadi kita tinggal klik area yang mau dibersihkan, misalnya ini. Nah, jadi tools akan bekerja secara otomatis menghilangkan. Nah, lalu apa bedanya dengan yang di bawahnya? Di sini ada healing brush. Ya, cuma beda tambahan kata spot saja yang di atas. Nah, kalau healing brush ini prinsip kerjanya sama, hanya saja di sini kita yang menentukan dulu sampel warna kulit yang akan menutupi noda-noda jerawat ini ya. Nah, jadi sebenarnya cara kerja aplikasi ini bukan aplikasi ya. Nah, sebenarnya cara kerja tools ini bukan hanya soal menghilangkan jerawat ya, tetapi ini soal penyesuaian sampel warna pada bagian gambar tertentu ya. Nah, jadi dengan healing brush ini kita menentukan sampel kulit mana yang akan cocok untuk menutupi ini. Ya, misalnya di sini. Cara kerjanya ya tekan dan tahan tombol alternate ALT pada keyboard sampai kemudian pointernya berubah menjadi bidikan seperti itu ya, lalu diklik kiri. Ya. Nah, dengan mengklik itu kita sudah mengambil sampel. Nah, ini sudah bawa sampel dia ya, kalau kita arahkan ke area gelap. Sudah bawa sampel, kita tinggal arahkan ke area yang ada noda jerawat, lalu klik. Ya. Jadi tools itu akan menyesuaikan dengan kondisi di area yang ada noda jerawat. Nah, kita sudah punya sampel, kita bisa langsung terapkan, klik lagi di area noda jerawat. Ya, seperti itu, klik. Lalu klik di sini. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini pada kondisi tertentu tidak selalu bisa langsung diterapkan ya. Nah, saya ulang lagi. Nah, kenapa tidak bagus hasilnya? Nah, perhatikan itu. Nah, itu karena ketika kita mengambil sampel tadi, kita mengambil sampel di area kulit yang terang. Nah, sedangkan targetnya di sini berada di area kulit yang agak gelap ya. Nah, kita harus ngambil sampel ulang lagi ya. Nah, kemudian ini brushnya diatur ya, sesuaikan dengan ukuran target. Nah, kita ambil sampel di sini. Ya. Nah, seperti itu ya, kurang lebih sudah menyesuaikan ya. Nah, yang satu di sini juga. Nah, ternyata belum cocok. Nah, kita ambil sampel lagi. Ya. Oke. Nah, begitu seterusnya. Jadi, cara kerja tools ini adalah dengan menyesuaikan kondisi warna pada bagian gambar tertentu yang akan dikawinkan ya, itu. Intinya dia mengcopy kemudian memproses dan menyesuaikan sesuai dengan tempat yang akan ditutupi ya areanya. Nah, itu healing brush. Nah, ini satu lagi. Ya. Oke. Nah, lalu di bawahnya ada pad tool. Nah, pad tool ini seperti apa? Nah, saya akan tunjukkan ini sebenarnya cara kerjanya sama, hanya saja terbalik ya. Terbalik dengan spot healing brush. Kalau spot healing brush atau healing brush, kita di sini menentukan sampel dulu. Kalau spot healing brush itu otomatis dia program yang menentukan sampelnya di mana, tinggal kita klik saja. Dan kita tidak tahu sampel yang mana yang diambil oleh program ya. Nah, kalau healing brush kita yang menentukan sampelnya, sampel kulit. Nah, kalau pad tool, ini kita seleksi dulu, misalnya ini ya, masih ada sisa di sini. Kita seleksi dulu sesuai dengan areanya. Ya. Nah, sekian lah. Lalu kita tentukan, kita bawa ke daerah yang mana. Nah, bukan ke daerah ya, ke terlalu jauh daerah. Ke area yang mana gitu ya. Misalnya yang paling dekat ya di sini, yang paling cocok. Nah, atau mungkin di sebelah sini. Nah, seperti itu. Jadi
kita seleksi dulu, barulah kita tentukan ini mau dibawa ke area mana. Nah, tinggal geser. Nah, misalnya ini ada helaian rambut ya yang kurang bagus ya, kita bisa gunakan pad tool ya. Nah, kita bawa ke area kulit yang tidak ada helaian rambutnya. Nah, seperti itu. Ya, ini kalau misalnya menutupi area wajah ya, artinya bikin kurang bagus kelihatan wajahnya gitu ya. Nah, oke, ini satu lagi ini. Ya, kita seleksi dulu, baru kita geser, klik. Nah, itu biasanya dipakai untuk menjangkau area yang memang sempit ya, yang membutuhkan seleksi secara detail. Ya, makanya ujungnya beda dia. Nah, lalu di bawahnya ada Content Aware Move Tool. Nah, tools yang satu ini juga sama, hanya saja dia cara kerjanya bertukar ya. Kita menyeleksi, misalnya sekarang saya akan seleksi bagian mata ya. Nah, ini. Nah, ini mau dibawa kemana? Misalnya saya akan bawa ke bagian atas ya. Nah, jadi area yang ada di sini akan pindah ke tempat mata. Nah, seperti itu. Ya, jadi bertukar dia ya, bertukar posisi. Nah, hasilnya ya tergantung dari proses seleksi yang kita lakukan ya. Makanya ingin hasil yang bagus ya, proses seleksinya harus bagus juga. Kalau tidak demikian nanti menyisakan sisa-sisa hasil editan gitu ya. Nah, inilah salah satu trik memanipulasi sebuah foto atau gambar ya. Nah, bagi orang awam mungkin ya gampang percaya. Nah, makanya inilah salah satu cara kalau disalahgunakan ya bisa berakibat fatal ya, merusak citra atau image seseorang jadinya itu ya. Nah, ini bukan dengan sengaja seperti ini ya. Ini kan toolsnya ada tujuan tertentu ya. Oke, saya kembalikan. Nah, itu fungsi toolsnya. Nah, kemudian yang paling terakhir ada Red Eye Tool. Nah, ini unik ya. Saya akan masukkan gambar yang baru lagi. Ini anggap sudah selesai. Red Eye Tool ini khusus dia menghilangkan mata merah ya. Mata merah tapi bukan karena penyakit ya. Mata merah yang karena efek dari lampu flash kamera. Nah, di sini saya punya dua foto yang ada efek red eye atau mata merah. Jadi biasanya ketika memotret malam hari ya menggunakan kamera di mana lampu flashnya menyala dan orang yang difoto itu menghadap langsung ke arah kamera. Nah, biasanya akan terjadi efek dari lampu flash itu ya. Di bagian mata ada warna merah-merah seperti mata kucing itu. Ya, mungkin kalian sering melihat foto yang seperti itu. Nah, jadi untuk menghilangkannya itu kita gunakan tools Red Eye ya. Nah, di sini Red Eye Tool. Nah, ini diambil pada malam hari ya, dimana flashnya mengarah langsung ke objek ya, dan modelnya yang difoto juga mengarah langsung ke kamera. Nah, sekarang tinggal kita klik aja di bagian mata yang merah ini ya, sehingga efek merah-merahnya hilang. Nah, seperti itu ya, simple ya. Kemudian foto yang lagi satu. Nah, ini bukan sengaja ya, bukan editan ya, dibuat merah terus dihilangin lagi merahnya, nggak seperti itu. Silakan nanti dicoba yang punya kamera pocket biasanya itu ya. Nah, ini tinggal klik area mata yang merah ya, jadi mata bulat hitam ya. Nah, itu untuk red eye. Nah, kemudian ada tool yang lagi satu. Nah, ini ada clone stem. Oke, untuk ini saya akan buka lagi
gambar lain. Tools yang satu ini cara kerjanya hampir mirip dengan brush tool ya. Bukan brush tool, healing brush ya, healing brush tool. Nah, ini saya akan cari dulu yang ada jerawatnya lagi. Nah, ini oke. Ya. Nah, saya akan gunakan clone stem. Nah, pengaturan size-nya juga sama di sini ya. Hardness-nya juga saya akan gunakan 50% saja. Ya, disesuaikan dengan size target ya. Nah, ini sama dengan healing brush ya. Healing brush yang kedua ini, bukan spot healing brush. Kalau spot healing brush cara kerja otomatis ya. Nah, healing brush ini ngambil sampel juga. Ya, tahan ALT, kemudian tentukan sampel di sini, lalu bawa sini, klik ya. Nah, kalau tidak pas mengambil sampel, hasilnya tidak akan maksimal ya. Nah, di sini misalnya ya. Oke, itu healing brush. Nah, kalau clone stem, saya akan pakai clone stem. Nah, di sini juga sama ya. Di sini juga sama, ngambil sampel. Tahan ALT, klik. Nah, kemudian bawa sini. Nah, bedanya di sini kalau clone stem itu di copy paste mentah-mentah ya, sampel kulitnya. Ya, saya ulang lagi. Nah, seperti ini. Misalnya saya ambil sampel di sini. Ini clone stem. Ya. Nah, jadi di copy mentah-mentah. Nah, misalnya saya ambil di sini yang terang. Nah, teranglah jadinya. Atau diambil yang area yang gelap di sini. Nah, sampel gelap. Nah, seperti itu. Itu clone stem, di copy mentah-mentah. Beda dengan healing brush tool. Meskipun kita ngambil sampel di area yang gelap, copy. Nah, toolsnya menyesuaikan dengan target. Itu perbedaannya. Kemudian selain itu, healing brush di mode dia hanya sekian ya, ada mode normal, replace, dan lain sebagainya. Nah, kalau clone stem, nah modenya banyak ya. Nah, itu. Jadi sesuaikan dengan penggunaan. Kalau dengan clone stem, bisa saja kita hanya saja pinter-pinter kita mencari sampel kulit ya, misalnya di sini. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada yang cocok, kita cari di tempat lain, misalnya di sini. Ya, yang penting bisa tersamarkan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini clone stem. Healing brush juga sama. Nah, kalau healing brush agak sedikit leluasa. Kalau misalnya tidak cocok, kita ambil sampel yang lebih cocok. Nah, jadi ada proses penyesuaian di sana dia. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tools yang ada proses seleksi disertai dengan proses selanjutnya, proses kerja dari masing-masing tools itu. Ya, ada proses penyesuaian. Nah, silahkan dicoba ya. Ini tools yang banyak dipakai biasanya untuk foto-foto close up ya.